الفاتح إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها الإمام اللهجي الإمام النبهاني والإمام اللهجي وناشرها هو يا سيد محمد على بأكمله بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند متصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهدي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. ومعنى المقصد المتوسط بين الطول والقصار. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة. وكان أسود الحدقة أهدب الأشبار. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة ضخما هامة أغر أبلج أهدب الأشبار. ومعنى الأغر الصبيح، والأبلج الحسن المشرك المضيء. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab yang akan menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pernah kita sampaikan bahwasanya ini bab terpanjang di hadis atau di pembahasan syama'il. Itu bab terpanjang, bab yang membahas tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kenapa diulang lagi Ustaz, diulang karena riwayatnya berbeda, perawinya berbeda, jadi hadisnya beda. Jadi disebutkan sama sengaja, bisa aja Imam Nabhani meringkas, Imam Tirmizi juga bisa meringkas. Misalkan yang berkaitan dengan warna kulit Nabi, cukup mereka sebutkan satu hadis misalkan. Tapi tidak. Kenapa mereka ulangi? Karena mereka apa? Taladzudzan. Mereka tuh nikmat ketika mengulangi meriwayatkan hadis yang menyebutkan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah umat. Jadi mereka tuh yastaldidun, yatana'amun. Mereka menikmati ketika mendengarkan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'illa mereka bisa meringkas yang berkaitan dengan tinggi
tinggi badan Nabi, hadis ini saja. Cari yang paling sahih yang mana, misalkan yang berkaitan dengan muka Nabi, ini aja yang pernah mereka ulangi lagi, ulangi lagi. Kemudian hikmahnya juga biar kita yang dengar ini jadi sebulan sekali kita dengar sifat Nabi lagi, bulan depan dengar lagi, bulan dengar lagi. Lama-lama insya Allah kita hafal. Lama-lama insya Allah melekat, lengket sifat Nabi Muhammad SAW di benak kita, di hati kita, sehingga gampang untuk kita membayangkan bagaimana Nabi bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau sebutkan lagi, wakana sallallahu abiyat, Nabi itu putih. Karena masih min fiddatin, seakan-akan Nabi itu tercipta dari perak. Putihnya itu indah, terang, enak dilihat. Ragilas sya'ar, rambut Nabi itu tidak keriting, keribu, tidak juga lurus, tapi sedang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyadha, diulangi lagi riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad itu putih. Malihan, Nabi Muhammad itu malih. Malih itu indah, malih, enak dilihat. Jadi kalau sudah malih berarti pasti enak dilihat. Enak dilihat biasanya ganteng gitu. Tapi kadang ada yang ganteng gak enak dilihat kan gitu. Gitu. Jadi makanya beliau katakan bukan Rasulullah malihan. Kata beliau, perawinya di sini Abu Tufail. Abu Tufail mengatakan Nabi itu malih. Dan malih Nabi ini bukan hanya pada postur tubuh beliau, sifat beliau juga malih. Beliau itu orangnya supel. Malih juga bisa diartikan supel. Beliau itu orangnya gampang bergaul. Beliau itu orangnya baik, enak diajak ngobrol. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Abiyadha malihat muqassadan. Diringkas sama beliau, Nabi itu orangnya tidak berlebihan. Sifatnya itu selalu ada di tengah-tengah. Itu muqassad. Waman al-muqassad al-mutawassit baina tul wal qisar. Arti muqassad antara tinggi dan jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu muqassad. Dan kalau kita perhatikan semua sifat Nabi begitu. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Rambut beliau tidak keriting sampai keribu, juga tidak lurus dan itu Nabi Muhammad SAW. Wa kana Rasulullah SAW abyadha musyraban bayaduhu bihumrah. Nabi putih dan putihnya ini bercampur dengan warna merah. Putihnya kemerahan. Wa kana aswadal hadaqah. Al-hadaqah bifatahat. Jadi dua hadaqah tapi hadaqah. Apa itu hadaqah? Sawadul ain. Hitamnya mata kita itu artinya hadaqah. Bola mata yang bagian hitamnya itu artinya hadaqah. Nah, hitamnya itu sangat hitam sekali. Hitam apa namanya? Bola mata Nabi besar Muhammad SAW. Ahdabal asfar. Bulu mata beliau itu panjang, lentik. Ahdab jadi tawil. Wa kana Rasulullah SAW abyadha musyraban bihumrah. Diulangi lagi riwayat yang lain, Nabi putih campuran dengan kemerahan. Dhakhmal hamah. Beliau memiliki kepala yang besar. Sebutkan karena bahwasanya kepala besar itu menunjukkan orangnya rata-rata, orangnya cerdas. Agharra ablaja ahdabal ashfar. Wa makna al-aghar as-sabi. Aghar, muka beliau itu apa namanya? Cerah. Ablaj sama. Jadi agharra ablaj itu kayak satu kalimat. Agharra ablaj artinya cerah muka beliau, terang.
Wal ablad al-hasanu al-musyriku al-mudhi. Al-musyrik yang cerah, al-mudhi yang terang. Fadal masuk. Isi ke tengah. Isi ke tengah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ibadillahi unuqa. Nabi Muhammad SAW ini dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu paling indahnya orang yang memiliki leher. Jadi sampai lehernya pun diriwayatkan oleh sahabat. La yunsabu ila tul wala ila kisar. Lehernya Nabi ini tidak tingkat ya, ada orang lehernya panjangnya ada bagus juga. Yang kata leher bagus itu kan Nabi itu ada leher panjang, sedikit agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Dan leher panjang itu sifat bagus untuk perempuan. Jadi termasuk disebutkan sama ulama kalau yang lagi nyari jodoh, itu salah satunya. Salah satunya. Ada maknanya, lupa oleh fakir apa itu salah satunya kata ulama lehernya panjang. Itu menunjukkan wanita yang bagus. Ma dhahara min unuqihi lisyamsi warriyah faka'annahu ibriku fiddatin musyarrabun dahaban. Dari leher Nabi ini yang tampak itu yang terkena matahari, yang terkena angin. Faka'annahu ketika terkena matahari seperti ibriku fiddah, seperti wadah yang terbuat dari perak. Musyarrabun dahaban, wadah yang terbuat dari perak dan dilapisi atau dicampuri dengan emas. Artinya indah sekali lehernya beliau yang terkena matahari. Jadi kalau yang terkena matahari saja indah, bayangkan yang tidak terkena matahari, begitu maksudnya. Kalau yang terkena matahari aja indah, apalagi yang tidak terkena matahari. Itu Sayyidah Aisyah mensifati. Yatala'lau fi bayatil fiddah wa fi humratil dhahab. Jadi ketika kena matahari, yatala'la, berkilau atau bersinar. Putihnya seperti putih perak, kemerahannya seperti kemerahannya emas. Artinya indah sekali berarti. Luar biasa. Dan lihat bagaimana sahabat itu mensifati Nabi itu yatafannanun. Jadi mereka itu tafannan. Sahabat yatafannanun fi madhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu apa arti yatafannan itu? Macam-macam dalam mensifati Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong Nabi seperti ini, ada yang ngomong Nabi seperti ini, ada yang dan mereka saling bersaing, seakan-akan begitu. Kreatif mereka dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsani ibadillahi syafatain wa altafihim khatma famin. Nabi Muhammad SAW itu paling bagusnya hamba Allah yang memiliki bibir syafatain, dua bibir. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah juga. Wa altafihim khatma famin. Banyak maknanya di sini. Maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW itu jadi mulut Nabi itu ketika lagi diam itu bagus. Jadi bukan hanya bibirnya yang bagus, tapi pas mingkem tidak bagus, dah. Jadi mulut Nabi itu bibirnya bagus dan ketika diam bagus. Itu maknanya. Ada makna lain enggak? Wa altafihim khatma famin. Nabi itu paling lembutnya orang ketika berbicara. Bisa diartikan begitu.
bibir beliau paling indahnya bibir, dan ketika berbicara, bibir tadi itu lembut sekali, tidak pernah menyakiti uh, orang lain. Itu bibir Nabi Muhammad SAW. Ada orang kan yang bibirnya bagus, tapi kalau ngomong pedas. Karena itu. Nah, indah maksud Sayyidah Aisyah dinafikan. Jadi beliau ini hasanul khalq wal khuluq. Kan itu. Nabi itu bagus postur tubuhnya, ciptaan yang Allah ciptakan untuk beliau, dan akhlaknya juga bagus. Kalau kita lihat semua sifat Nabi rata-rata itu ada makna akhlaknya. Tangan beliau itu lebar, lebar betulan, besar tangannya. Ada makna akhlaknya, beliau orang dermawan. Begitu. Beliau rahbar rahah. Disebutkan nanti bakal Ali sadar, dada beliau lebar, lebar dadanya. Juga memang dadanya lebar secara makna, secara akhlak. Gampang memaafkan, suka menerima orang yang meminta maaf. Itu. Jadi ada kaitan. Jadi postur tubuh beliau dengan akhlak beliau ada kaitan. Dan ini min jinsil kamal, dari bagian kesempurnaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dari bagian, dari contoh, dari macam kesempurnaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu tawafuk bainal khalq wal khuluq. Tawafuk bainal khalq wal khuluq. Kesinkronan atau kecocokan antara postur tubuh dan akhlak beliau. Bibirnya bagus, bibirnya indah, kalau ngomong juga bagus. Kalau ngomong juga indah. Dan ini tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Untuk keseluruhan, untuk secara keseluruhan tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang biasa-biasa baik, akhlaknya baik. Ada orang yang bagus, sifat postur tubuhnya akhlaknya buruk, itu macam. Ada yang akhlaknya baik, mulutnya, tapi misalkan orangnya tidak dermawan, itu. Ada yang dermawan tapi mulutnya kasar, misalkan. Itu macam. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan cari yang sempurna. Kalau cari teman hidup, istri, masih bujang ini, atau cari misalkan teman, nyari yang sempurna, maka kau tidak akan dapatkan teman hati yang sempurna itu. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam arid as-sadri. Dada beliau lebar. La ya'du lahmu ba'di badanihi ba'dan. La ya'du lahmu ba'di badanihi ba'dan. Kal mir'ati fi istiwa'iha wa kal qamari fi bayadiha. Ini Sayyidah Aisyah lagi. Luar biasa Sayyidah Aisyah. Ketika beliau mensifati Nabi, sifatnya luar biasa. Kata beliau, Nabi itu dadanya rata, lebar dan rata. Tidak ada bagian dada misalkan yahdu, maksudnya dada yang sini lebih besar dari dada yang di sini, dah pas gitu. Lebih gampangnya di riwayat lain, sawa al-batni was sadr. Perut Nabi itu rata sama dada. Jadi tidak perutnya lebih besar, dadanya dada yang lebih besar, perutnya yang kecil, nah, pas. La ya'du lahmu ba'di badanihi ba'dan. Di Nabi itu tidak anggota tubuh Nabi itu tidak ada yang sini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, semua kal mir'ah istiwa'iha. Kata Sayyidah Aisyah, seperti kaca dari segi ratanya. Kaca itu rata. Wa kal qamar fi bayati, seperti bulan kalau mau tahu warnanya. Putihnya itu seperti bulan dan ratanya itu seperti kaca. Itu badan Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa Sayyidah Aisyah dalam mensifati Nabi di sini. Kalau mir'ah fistiwaiha, ratanya seperti kaca. Wa kal qamar fi bayadi,
putihnya seperti bulan. Tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam thalathu ukan yughatti al-izar minha wahidah. Ini dari Sayyidah Aisyah juga. Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai ukan. Ukan itu tayyatun min tayyatil batn. Kayak garis lipatan perut. Itu Nabi ada 3. Bukan perutnya melipat saking gemuknya, bukan. Kayak apa? Kayak pembatas mungkin atau garis gitu. Kadang di perut ada itu garis yang begitu. Itu ditutup sama sarung 1. Jadi 3, 1, 2, 3. Nah yang bagian bawah ini kalau pakai sarung ketutup. Begitu. Sayyidah Aisyah. Wa fi riwayah 2 ketutup kalau pakai sarung. Nah, jadi punya 3 ukan. Ukan apa tadi? Garis di perut. Ukan namanya. Jadi sampai garis di perut itu mereka riwayatkan. Saking pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai garis di perut. Nah, an Ummi Hani, dari Ummi Hani. Ummi Hani ini namanya Fakhitah. Nama Ummi Hani adalah Fakhitah bintu Abi Thalib. Beliau ini misan Nabi. Saudarinya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan saudari kandung. Beliau dengan Ali bin Abi Thalib kandung. Masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu di tahun Fathu Mekah. Diriwayatkan bahwasannya beliau itu keluarga Nabi seperti Ummu Hani, anak-anak Abu Thalib, Abbas. Itu walaupun umpama sejarah mencatat masuk Islamnya di Fathu Mekah, tapi kan kita tidak tahu hakikatnya kapan mereka ini masuk Islam. Sejarah mencatat mereka menampakkan Islam mereka seperti Abbas bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kalau baca sejarah masuk Islamnya itu kapan? Pas Fathu Mekah. Pas Nabi ingin ke Mekah, Abbas ingin hijrah ke Madinah. Bahkan beliau ketika peperangan Badar ikut keluar, ditawan, tapi beliau tidak bunuh sama sekali. Nah, jadi kata ulama menampakkan Islamnya pas Fathu Mekah. Tapi beliau Islam itu dari awal dan sengaja beliau di Mekah biar jadi mata-mata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi dalam memerankan ini sangat hebat. Sampai-sampai ketika beliau ditawan, itu sama Nabi suruh nebus. Beliau kalau udah ikut keluar, ketahuan, ini berarti di pihak Muhammad. Mata-mata gitu. Akhirnya beliau keluar, ikut. Tapi tidak bunuh beliau. Jadi ikut di barisan musyrikin. Ketangkep, dan bukti ketangkep akhirnya. Ketika ketangkep, itu sama Nabi suruh nebus. Biar tidak kebuka, tidak terbongkar bahwasanya Abbas ini adalah mata-mata Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah. Nah, baru setelah tahun 8, Mekah sudah merosot, baik dari militernya, dari pasukannya udah habis. Abbas ingin hijrah ke Madinah, ketemu sama Nabi, dibajak balik lagi ke Mekah sama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ini Fakhitah. Kalau yang dicatat di sejarah, beliau masuk Islam itu di tahun 8 Hijriah ketika Nabi membuka Fathu Mekah, mensucikan kota Mekah. Beliau hidup sampai tahun 40 Hijriah setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib syahid. Beliau ini pernah dilamar sama Nabi. Fakhitah Ummu Hani ini
pernah dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Cuma beliau menolak. Nolaknya tapi lembut, ya Rasulullah, ini banyak anak, sudah umuran, banyak anak, tidak mau merepoti Rasulullah. Jadi beliau menolak lamarannya bukan karena tidak suka dengan Nabi, tapi karena merasa nanti bakal merepoti Nabi. Akhirnya ditolak lamaran Nabi Muhammad SAW. Terima sama Nabi. Fakhitah radhiyallahu ta'ala anha. Fakhitah Ummu Hani inilah yang sebagian riwayat mengatakan ketika Nabi Isra Mi'raj dari rumah beliau. Nah, jadi ketika Nabi Isra Mi'raj ada yang mengatakan Nabi lagi istirahat di rumah Ummu Hani, lagi nginep di situ ya, karena sepupu beliau dekat memang, karena didikan bareng. Nabi dididik oleh ayahnya Abu Talib, cuma tetap menjaga batas-batas aurat, bukan kayak kita zaman sekarang. Biasa aku Nabi bersama dia dari kecil, misal tetap misal tidak mahram, hati, walaupun serumah, lahir bareng dari kecil serumah sampai besar, pas sudah balik, sudah dewasa, tetap harus jaga aurat. Karena yang namanya sepupu itu bukan mahram, ajnabi, boleh kawin, artinya begitu. Jadi jangan mentang-mentang sepupu, misan, bahasa ini sepupu apa misan, mentang-mentang misan serumah, pakaiannya pakaian terbuka, nggak boleh, haram. Jadi betapa banyak orang mengira dia watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kadang banyak hal-hal di dunia ini yang kita anggap sepele, tapi di mata Allah itu luar biasa. Baik yang berkaitan dengan taat atau yang berkaitan dengan maksiat. Kayak dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan sekali-kali kalian menyepelekan maksiat atau menyepelekan taat. Kenapa? Kemungkinan di dalam taat tersebutlah kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, contohkan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau apa termasuk banyak sebabnya, cuma termasuk sebab beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu beliau mengamalkan salah satu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan beliau itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadiyat dalam kitab beliau Asy-Syifa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan suatu hari pas masih muda sama kawan-kawannya nak masuk hammam, kamar mandi. Kamar mandi dulu tuh kamar mandi yang besar, umum. Kamar mandi umum kayak sauna gitu. Ada pemandian air panasnya gitu. Ketika beliau mau masuk kamar mandi, teman-temannya yang lain itu pada buka aurat. Oke, pendek-pendek. Imam Ahmad ingat hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa beriman, angkana billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulul hammam illa bi mi'zarin. Janganlah masuk kamar mandi yang umum tadi kecuali dengan sarung nutupi aurat. Ingat beliau itu sunnah Nabi. Beliau pakai sunnah itu. Malamnya beliau katakan, aku mimpi. Ada orang yang mengatakan kepada aku, ya Ahmad, ghafarallahu laka min dzambi. Allah dah ampuni dosamu. Wa ja'alaka imaman yuhtada bik. Dan kau akan dijadikan sama Allah satu imam, pemimpin yang akan diikuti banyak pengikut. Kenapa? Karena kau mengamalkan sunnah Nabi, sunnah Nabi. Qal man anta? Imam Ahmad nanya, siapa ente? Ana Jibril. Malaikat Jibril. Jadi gara-gara ngamal, jadi jangan sekali-kali menyepelekan amal baik. Jangan. Walaupun itu menurut kita sepele, watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu hayyin itu sepele, remeh. Tapi ternyata indallah, di sisi Allah itu sangat berat. Dikuatkan oleh hadis Nabi, jangan menyepelekan maksiat atau taat, karena kemungkinan dalam taat itu kamu mendapatkan maghfirah dari Allah. Bukan dari sholat, misalkan bukan dari ini, bukan. Ternyata dari situ. Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau ini dulunya wong zalim di nafsi.
orang ahli maksiat, fasik. Kata dia, aku taubat dan mendapatkan hidayah dari Allah itu gara-gara di jalan. Dan di jalan, di pinggir jalan dia ada lafzul jalalah, ada kertas tulisan Allah. Kertas tulisan Allah, masalah. Beliau ambil, aku ambil. Aku ambil. Wama indi illa dirham. Dan aku tidak punya duit kecuali 1 dirham, 1 koin. Aku beli dari duit tadi minyak wangi. Kata dia. Fatayat tuh, aku bersihkan kertas tadi, aku kasih minyak wangi itu, aku letakkan di tempat yang muhtaram, yang terhormat. Malamnya mimpi ketemu dengan Allah. Ya Bishr, tayyabta ismi, sa'utayyibu isma. Wahai Bishr, kau telah mengharumkan, menghormati, maka aku akan hormati nama. Kau menghormati namaku, kata Allah, aku akan menghormati nama. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, kata Allah. Balasan dari Allah pasti bukan setimpal, lebih dari itu. Jadi gara-gara ngambil kertas yang ada lafzul jalalah, kalimat Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hati-hati, jangan kita meremehkan amal baik. Walaupun di mata kita itu kecil, tidak seberapa amal ini, jangan. Itu urusan Allah. Mau nilai itu seberapa atau tidak seberapa, itu urusan Allah. Yang penting kita beramal. Sebisa mungkin kita beramal. Apapun yang kita punya, kita amal. Infak punya semua ini, jadilah infak. Misalkan, cuma bisa hadir majlis taklim, hadir. Bisa meramaikan. Aku cuman bukan figur, bukan tokoh utama aku di majlis taklim. Istilahnya itu. Jangan hadir. Mungkin dengan hadir turun rahmat, dapat kita rahmat. Ada balak nak turun, diangkat oleh Allah. Ada hajat yang lagi kesumbat, dibuka oleh Allah. Makanya jangan meremehkan amal taat. Kebalikannya, jangan meremehkan amal maksiat. Walaupun amal tadi sepele. Jangan disepelekan amal maksiat itu. Ada perempuan yang masuk neraka, kata Nabi, gara-gara kucing. Kenapa? Habasatha. Kucing ini dikurung. Dan dia cari ke kucing ini makan minum, tidak dia lepas juga dari kandang, mati akhirnya kucing kelaparan, kehausan. Allah masukkan dia ke neraka. Bayangkan. Balikan, ada mumisah, perempuan pelacur, masuk surga gara-gara ngejual anjing minum. Habis melacur ini, balik tengah jalan dia anjing kehausan, sumur dalam ditimbangnya. Katik wadah sepatunya dijadikan wadah untuk minum anjing. Allah ampuni semua dosanya dengan ngasih anjing minum. Jadi jangan menyepelekan amal baik. Ngasih anjing minum, bukan manusia, binatang. Anjing kehausan, dia kasihan dikasih minum. Semua dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana amal ibadah yang di situ kita mendapatkan fatah, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kunci suksesnya kita. Waktu kita beramal, kita sholat, kita sedekah, kita majlis taklim, kita baca Quran, kita puasa, kita salawat. Cuman dari mana amal ibadah kita akan pintu hati kita dibuka oleh Allah, kita tidak tahu. Oke, jangan sepelekan amal itu semua. Apalagi yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, amal. Walaupun sunnah sepele istilahnya, kalau kita kata bukan sunnah masuk masjid, sunnah masuk kamar mandi. Kayak Al-Hubabah, ada Hubabah, bibinya daripada Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini dua kakak adik ini dididik sama bibi. Bibinya mengatakan, wahai keponakan,
Lau dakhaltu ma'al hammam. Kalau kalian masuk ke kamar mandi, wa amiltu ma sunnata Rasulillah. Dan kalian amalkan di dalam kamar mandi sunnah Nabi, la kharajtuma minal hammam wa ma'akuma nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan keluar dari kamar mandi, di muka kalian ada cahaya Nabi. Dari kamar mandi, tempatnya setan, istilahnya. Kamar mandi kan tempatnya setan. Allah jadikan hammam itu untuk tempat tinggal setan. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, pakai alas kaki, pakai kopiah, masuk kamar mandi, ketika mau buka pakaiannya, sunnah Nabi, tidak semua dibuka, ada celana khusus misalkan untuk mandi, tidak bugil, tidak bugil, itu sunnah. Walaupun boleh kita bugil, cuma sunnah tidak. Bukanya itu pelan-pelan, jangan terus sekaligus. Sunnah nih, dikit-dikit bukanya atau bertahap, itu sunnah Nabi. Bagaimana gaya duduknya ketika buang air kecil, bagaimana istinja mengikuti sunnah Nabi, di mana tempat istinjanya. Itu kalau kita perhatikan, kita amalkan, kita akan keluar. Kata beliau tadi, kalian akan keluar dari kamar mandi dan di muka kalian ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi jangan sekali-kali menyepelekan sunnah Nabi besar Muhammad dan semua amal ibadah yang lain. Karena kita tidak tahu, mungkin di sini kita dibuka oleh Allah hati kita. Mungkin di sini, mungkin Allah ibhamkan itu, Allah samarkan supaya kita beramal terus. Jadi jangan disepelekan. Nah, jadi Fathikah Ummu Hani tadi, beliau sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan Nabi, dan beliau masuk Islam, pernah dilamar sama Nabi, tapi beliau menolak karena alasan tadi, tidak mau merepotkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dzakartul qaratis al-mathniyah ba'daha ala ba'd. Aku tidak melihat perut Nabi, karena perut laki-laki kan bukan aurat. Mungkin ya, apalagi pakaian orang dulu. Orang dulu itu kan tidak mesti pakaiannya gamis ini. Kadang mereka pakaiannya cap umroh itu ya. Jadi beliau pernah melihat perut Nabi besar Muhammad SAW. Itu tidak aku melihat perut Nabi, kecuali aku ingat karatis itu kertas, lembaran putih. Al-mathniyah ba'duha ala ba'd, yang habis dilipat. Jadi ada lipatan tadi itu. Tapi lipatan tadi itu cantik, bagus, indah. Kayak bekas lipatannya, garis tanda perut Nabi Muhammad SAW itu indah. Diumpamakan sama beliau seperti kertas putih perut Nabi, saking bercahaya, putihnya luar biasa. Wa an Muharrish al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala, dari sahabat yang bernama Muharrish, beliau berkata, ya tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ji'ranah, Nabi umrah dari Ji'ranah. Ji'ranah tempat dari antara Taif dan Mekah, lebih dekat ke Mekah. Ji'ranah ini tempat yang Nabi umrah, tempat yang Nabi umrah. Nah, kemudian Nabi umrah dari Ji'ranah, kata beliau, kata Muharrish, lailan, di waktu malam. Ini Nabi habis Fathu Mekah. Ketika Nabi habis merebut kota Mekah, Nabi umrah. Jadi Nabi itu umrah 4 kali. Setelah hijrah, cuma 4 kali. Yang pertama, Sulhul Hudaybiyah, yang Nabi dicegat, tidak jadi masuk. Itu umrah. Yang kedua, Umratul Qadha. Tahun depannya akhirnya Nabi umrah. Masuk betulan. Ini masih perang sama Mekah, istilahnya itu. Yang Hudaybiyah tadi tahun ke-6. Umratul Qadha tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Yang berikutnya tahun ke-8 Hijriah ini dari Ji'ranah.
Ketika Nabi berhasil merebut kota Mekah di bulan Ramadan, Syawalnya Nabi memerangi kaum Hunain dan Taif. Nah, selesai dari Taif, Nabi mampir di Ji'rana. Di situ Nabi ambil mikot. Mikot untuk umroh. Jadi Nabi masuk lagi ke Mekah dalam keadaan umroh. Habis itu Nabi balik ke Mekah, ke Madinah. Tidak haji tahun itu. Kemudian umroh yang keempat, umroh yang berbarengan dengan haji Nabi Muhammad SAW. Di tahun 10 Hijriah. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Itu umroh keempat. Jadi setelah hijrah, Nabi umroh cuma 4 kali dan haji cuma sekali. Gitu. Tapi kalau sebelum hijrah, tidak bisa dihitung. Kalau mau Mekah, tiap tahun haji, umroh, kapan umroh, bisa umroh. Tidak tercatat. Tapi yang tercatat yang setelah hijrah. Umroh 4 kali, haji 1 kali. Ini haji yang ketiga, umroh yang ketiga dari Ji'rana. Fanadhartu ila dhahri. Nabi umroh, maka aku melihat punggung Nabi ka'annahu sabikatu fiddah, seperti potongan perak yang disusun punggung Nabi. Jadi mereka itu cuma tahunya kan fiddah, perak. Aku lagi bingung. Perak bulan, emas bulan. Nah, itu. Jadi mereka mensifati Nabi itu dengan perak, dengan bulan. Intinya yang menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya Nabi itu punggungnya bersinar. Nah, itulah. Cuma mereka tidak nemu contoh lain selain perak. Akhirnya mereka gambarkan seperti perak. Kalau ada contoh lain selain perak, pasti mereka sebutkan. Kita perhatikan dari awal kan, ada yang ngomong cak bulan, ada yang ngomong cak perak, ada yang ngomong cak ada sedikit yang mengatakan seperti matahari, tidak banyak itu riwayat. Itulah yang mereka bisa sampaikan kepada kita dari sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil mawahib, di dalam kitab Mawahib al-Dunia, kata Imam Qustulani, Al-Muqatil bin Hayyan, dari Muqatil bin Hayyan, beliau berkata, Allah Ta'ala ila Isa alaihi salam, isma' wa ati' ya ibn Tahir, ya ibn Tahiratil Bikri Batul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, isma' wa ati', dengarkan dan patuh wahai putra dari perempuan At-Tahirah yang suci, Al-Bikri yang perawan, Al-Batul, Batul itu suci. Batul itu tidak dekat dengan laki-laki, itu Batul. Jadi Siti Maryam itu kan tidak kawin, tidak kawin. Allah berikan beliau anak tanpa ada kawin, dan itu tidak bakal terulang, kan gitu. Cuma itu udah akan terulang lagi. Kalau ada yang mengaku Siti Maryam, berarti lah hamil duluan itu, Siti Maryam. Jadi kata, aku cak Nabi Isa lah jualan. Nah, cuma satu. Inni khalaqtuka min ghairi fahlin. Aku ciptakan kamu itu tanpa melalui bapak. Fahal itu laki-laki. Faja'altuka ayatan lil alamin. Dan aku jadikan kau itu tanda kebesaranku untuk makhlukku. Itu kan termasuk tanda kebesaran Nabi Isa. Tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada bapak. Dan umpama mereka umat Nasrani merasa hebat dengan punya nabi tanpa bapak, kata Allah, Adam tanpa bapak tanpa ibu. Kalau sampai kalian menjadi keisa Tuhan gara-gara dia tidak punya bapak, maka Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Inna masala Isa indallah kamathali Adam. Isa itu seperti Adam, bahkan Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Sedangkan Siti Maryam itu ada
Ada Siti Maryam, Nabi Isa, ada ibu, tapi tidak ada bapak. Jadi itu tanda untuk kebesaran Allah. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan sesuatu tanpa ada penyebabnya. Biasanya perempuan bisa lahir, hamil, pasti ada penyebabnya. Kawin dulu, berhubungan dulu. Di situ baru bisa punya anak. Itu kan penyebab. Kita lapar. Bagaimana biar kita bisa kenyang? Makan. Biar rasa lapar ini hilang. Haus. Bagaimana haus ini bisa hilang? Minum. Itu namanya as-sabab. Dan itu memang keinginan Allah. Jadi Allah jadikan yang mau makan, yang mau kenyang, makan. Yang mau tidak haus, minum. Yang mau seger, fit, tidur, istirahat. Itu. Tapi terkadang Allah rubah asbab ini. Ada orang yang kenyang tanpa perlu dia makan. Ada orang yang tidak haus padahal dia tidak minum. Ada orang yang tetap segar fit badannya walaupun tidak butuh istirahat. Buat apa itu Allah? Apa gunanya Allah jadikan begitu? Agar kita ini nata'allaq bil musabbib la bil asbab. Biar kita ini ta'alluqnya kepada yang menyebabkan, yaitu Allah. Bukan dengan makanan, dengan minum. Obat penyebab untuk kita sembuh. Tapi jangan ketika kita minum obat yakin obat ini yang buat aku sembuh. Maka diceritakan bahwasanya suatu hari Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Allah kasih wahyu, wahai Musa, cari daun ini di hutan. Makan. Cari yang Nabi Musa, sembuh. Setelah beberapa lama, kambuh lagi sakit giginya. Nabi Musa cari lagi daun itu, ketemu, makan, dan sembuh. Bingung Nabi Musa. Di situ Allah tegur. Yang pertama tadi, kau ta'alluq ke aku, bukan ke daun itu. Yang kedua, karena tahu daun itu bisa menyembuhkan aku, akhirnya lupa sama Allah, malah ta'alluqnya ke daun. Nah, jadi jangan kita i'timad, jangan kita bersandar kepada asbab. Khudil asbab wa tamid 'alal musabbib. Kan gitu. Harus kita pakai asbab. Yang itu sakit, nah sembuh, ada dalam minum obat. Ya Allah itu. Kan itu. Namanya sakit harus minum obat. Khudil asbab. Pakai asbab. Pakai. Sakit ke dokter, haus minum, capek istirahat, lapar makan. Tapi i'tamid 'alal musabbib. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan bersandar pada obat. Obat ini yang menyembuhkan aku lah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi. Asy-Syafi adalah Allah. Nah, terkadang Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwasannya segala hal itu ada pada Allah. Kadang Allah kharaq al-asbab ini. Allah dah aktifkan penyebab-penyebab ini. Ingin menunjukkan Nabi Isa lahir tanpa bapak. Anda kebesaran Allah. Jadi tidak mesti istilahnya untuk sebelum Nabi Isa. Biasanya orang lahir anak ada bapak. Ini hukum bukan paten. Kapan Allah mau ada anak lahir tanpa bapak bisa. Bisa. Dan apa? Tidak hanya sebatas di Siti Maryam. Memang tidak ada dalil. Cuman jangan ngaku-ngaku baik. Jangan ngaku-ngaku. Tapi kalau dalil hanya Siti Maryam tidak ada. Bisa tidak? Mampu tidak? Qudratullah salihah. Apakah sifat kudrat Allah mampu bisa untuk melahirkan lagi bayi tanpa bapak? Tentu bisa. Allah mampu untuk segala-galanya. Tentu bisa Allah. Bisa tidak ada orang tidak haus walaupun tidak minum? Bisa. Allah hilangkan rasa hausnya padahal dia tidak minum. Balikan, ada yang minum tapi tidak lega-lega.
Diriwayatkan salah satu orang yang celaka yang mengepung Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Itu beliau Imam Husain kehausan dengan alun bait Nabi. Akhirnya Imam Husain minta minum. Ini orang celaka, minum itu tadi bukan dikasih ke Imam Husain, di dalam riwayat disebut dibuang di depan Nabi. Ada banyu. Akhirnya sama Imam Husain didoakan. Itu orang langsung kehausan, haus, minta minum, tidak hilang hausnya. Allah angkat. Allah dah aktifkan asbab di sini. Dia minum, tapi hausnya tidak hilang. Walat sama Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib sampai perutnya kembung, mati kebanyakan minum. Alhamdulillah, karena orang juga kalau kebanyakan minum, isi perutnya cairan kalau bahaya juga kan. Ulama dokter mengatakan sekarang, sebagian dokter mengatakan jangan lebih dari 5 liter sehari itu. Minum paling sedikit 2 liter, tapi kalau paling banyak jangan lebih dari 5 liter. Bahaya untuk tubuh kita juga kalau kebanyakan air. Apa Allah katakan, wa ma antum lahu bikhazinin. Air itu tidak bisa mengendap di tubuh. Makanya ketika ada anggota tubuh yang tugasnya memompa air tidak berfungsi, bengkak kaki, bengkak ngapo banyak minum, tidak boleh minum karena itu. Karena Allah katakan dia, wa ma antum lahu bikhazinin. Kita tidak bisa nampung banyak dalam tubuh kita. Beda dengan onta bisa nampung banyak air. Nah, jadi orang tadi banyakkan minum, tidak hilang-hilang hausnya, sampailah mati karena kebanyakan minum. Kualat Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dalam ciptaan Nabi Isa, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kudratullah. Allah mampu untuk melakukan segala hal. Kalau kita percaya dengan kudratullah, berarti tidak ada yang mustahil. Dan kata yang mustahil. Mungkin menurut kita ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau menurut Allah, untuk ilmu Allah, untuk kudrat, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, semua bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutan hadisnya tidak panjang, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, taufik hidayah, amin ya rabbal alamin. Bismillah.